setelah terbitnya matahari dia sholat 2 rakaat, maka ganjarannya kata Rasulullah SAW seperti orang yang melakukan ibadah haji dan juga ibadah umroh sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan singkat ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang solat sunnah isyraq. Tentu banyak dari kaum muslimin hari ini yang sudah sering mendengar apa itu solat sunnah isyraq, ya, yaitu solat sunnah yang dikerjakan ketika matahari terbit, dan itu dikerjakan ketika matahari benar-benar sudah naik kira-kira 1 tombak, 10-15 menit setelah matahari itu terbit. Jadi jamaah yang insya Allah selalu dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat solat sunnah isyraq ini ganjarannya luar biasa. Disebutkan oleh Rasulullah SAW seperti orang yang melakukan ibadah haji dan juga ibadah umroh sempurna. Ya. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang derajat hadisnya disebutkan oleh para ulama hadis adalah hadis yang hasan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syamsu, thumma shalla raka'atain, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin." Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salat subuh ya fi jama'atin, artinya berjamaah, ya tentunya berjamaah di masjid, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia berzikir juga di dalam masjid. Setelah terbitnya matahari dia sholat 2 rakaat. Maka ganjarannya kata Rasulullah SAW seperti orang yang melakukan ibadah haji dan juga ibadah umroh sempurna. Jadi kalau kita lihat di hadis ini merupakan fadilah atau keutamaan sholat sunnah isyraq ini, dan juga sekaligus di hadis ini menunjukkan kepada kita tata cara pelaksanaan, ya. Jadi kalau kita lihat di sini dari awal hadis sampai akhir hadis itu ada satu paket ibadah, begitulah. Jadi tidak bisa kita sholat isyraq itu terpisah dari aktivitas yang lain. Jadi kalau di sini disebutkan yang pertama adalah sholat subuh bersama imam. Yang kedua, dia duduk berzikir. Dan kemudian baru yang ketiga, dia sholat 2 rakaat. Jadi 3 rangkaian ibadah atau 3 aktivitas dilakukan di dalam satu waktu, yaitu sejak dia sholat subuh berjamaah sampai kemudian nanti dia sholat isyraq 2 rakaat. Jadi tidak bisa orang yang tidak sholat berjamaah dengan imam di masjid, ya, kemudian dia sholat isyraq, ya, ini beda tentunya, ya. Atau orang yang langsung saja ke masjid dan duduk zikir, dan kemudian ketika waktu isyraq dia kemudian sholat isyraq, tidak bisa juga. Jadi agar kita mendapatkan ganjaran seperti orang melakukan ibadah haji dan juga ibadah umroh yang sempurna kata Rasulullah, maka kita harus melakukan satu paket lengkap gitu. Nah, saudara-saudari yang insya Allah dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali saya sendiri yang melihat beberapa kaum muslimin yang melakukan sholat sunnah isyraq ini, ya, terjadi kesalahan di dalam pelaksanaan. Kesalahannya seperti apa? Misalnya ada orang yang sholat isyraqnya itu belum waktunya. Nah, ini sebenarnya fatal, ya, karena ketika kita sholat belum waktunya, maka sholat tersebut ya tidak dianggap, maka ibadah tersebut tidak dianggap, ya, karena di antara ya syarat
diterima sholat seseorang atau syarat sah sholat seseorang itu kan ya harus masuk waktu gitu. Artinya apa? Pada waktunya gitu, ya. Nah, sholat isyraq ini ya terkait dengan waktu, ya tidak bisa dikerjakan kapan saja seperti sholat sunnah biasa, ya, atau sholat sunnah mutlak. Ini ada kaitan dengan waktu gitu. Kalau misalnya ya belum waktu sholat isyraq tapi kemudian kita sudah sholat isyraq, apalagi sampai kemudian kita sholat pas di waktu yang dilarang itu, ya, seperti tadi habis sholat subuh ya sampai terbit matahari, atau ketika pas terbit matahari itu, ya memang waktu yang diharamkan untuk sholat, ya. Jadi ketika kita melakukan sholat di saat itu dengan tujuan kita sholat isyraq tadi, ya justru ya kita mendapatkan dosa tentunya, bukan justru mendapatkan ganjaran seperti orang yang melakukan ibadah haji atau umroh tadi. Maka jamaah sekalian, pastikan ketika kita ingin melaksanakan sholat sunnah isyraq ini, ya diperhatikan betul. Ya waktunya, ya jangan sampai dilaksanakan sebelum terbit matahari, ya atau pas di saat sedang keluar matahari itu. Maka disebutkan oleh para ulama, waktu sholat isyraq itu dari terbit matahari kira-kira 10 atau 15 menit. Ya, artinya apa? Sampai matahari itu naik satu tombak, ya. Jadi ya diperkirakan satu tombak itu ya sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, kalau kita kerjakan ibadah tentunya sesuai dengan ketentuan, maka dipastikan ibadah tersebut diterima dan akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita kerjakan suatu ibadah walaupun niat kita sudah benar karena Allah, tapi tidak kita kerjakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan di dalam syariat, maka ibadah tersebut akan menjadi ibadah yang tertolak. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan sholat sunnah isyraq ini. Ya tentunya ya bagi orang yang sholat subuh berjamaah dan kemudian dia duduk zikir, kan? Dan zikir ini ya bisa jadi baca Quran, ya melafadzkan zikir-zikir yang maksur, ya subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya, atau pengajian, kan gitu kan, karena di dalam pengajian kita biasa membaca Al-Quran, membahas hadis. Setelah kemudian terbit matahari, kita tunggu ya sekitar 15 menit atau 10 menit tadi, ya matahari naik satu tombak, kemudian kita sholat 2 rakaat, maka kita insya Allah akan mendapatkan seperti pahala orang yang melakukan ibadah haji dan juga umroh sempurna, ya. Dan biasanya memang kalau kita lihat di masjid itu kan ada timernya, ada waktunya. Waktu sholat subuh misalnya jam 4.30 gitu kan. Habis itu nanti waktu zuhur jam 12.00 misalnya, ya. Maka biasanya di situ ada juga dicantumkan waktu syuruk gitu. Ya, waktu syuruk itu misalnya jam 5.45 misalnya, ya. Maka jangan sholat pas jam 5.45 itu. Ya, karena itu berarti awal mula keluar matahari. Itu awal mula terbit gitu. Tapi sholatnya kapan? 5.45 tadi ya ditambah 12 atau 13 menit. Ya kira-kira jam 6 ya kita sholat isyraq. Maka itu adalah waktu yang benar untuk kita menjalankan sholat isyraq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.